Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat rutinitas kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tentunya tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kata Sayyidina Ali, beda di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kemudian kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan gelar beda dengan sahabat-sahabat yang lain? Karena Sayyidina Ali itu karamallahu wajhah, seumur hidupnya Sayyidina Ali belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali seumur hidupnya belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Memang perintahan agama nih, ketika kita mandi itu harus pakai babasa. Jadi kalau kita mandi itu jangan telanjang bulat, kalau bisa. Itu sunnah Nabi. Perintahannya memang begitu, agama memerintahkan ketika kita itu jangan sampai telanjang bulat, semuanya dibuka, pakailah kolor, pakailah sarung. Itu sunnahnya. Karena kenapa? Makruh kita melihat kemaluan kita sendiri. Makruh. Nah, makanya hebatnya Sayyidina Ali mendapatkan gelar karamallahu wajhah, karena Sayyidina Ali seumur hidupnya belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Atau kita mah beda lagi, malah diatur-aturin gitu. Naudzubillah dari kata Sayyidina Ali, as-sabru ala salasati aksamin. Sabar itu terbagi tiga. Nah, makanya gak ada bahasa sabar itu ada batasnya. Batasnya di mana? Di Cikokol atau di Bogor? Nah, itu sabar itu seterusnya. Bahkan diantaranya as-sabru syaja'ah. Orang yang sabar itu gagah. Orang yang sabar itu hebat. Hebat orang yang sabar itu. Bisa bertahan dengan kesabaran. Sabar itu ibarat seperti benteng. Kalau kita enggak sabar, berarti mengedepankan hawa nafsu, berarti sama saja kita mendobrak, menghancurkan benteng yang sudah kita bangun. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, sabar itu hebat, sabar itu benteng, sabar itu gagah. Orang yang bersabar hebat. Sabar bubar kadang-kadang ya, zaman sekarang orang sabar sudah subur ya dikubur. Nah, kemudian kata Sayyidina Ali, sabar itu terbagi tiga.
Yang pertama, al-sabru ala ta'at, sabar dalam melaksanakan taat. Ketika kita sholat, sabar. Artinya jangan buru-buru. Minimal tumaninah dapat di qadri subhanallah, dikira-kirakan subhanallah. Itu tarawih kantornya cepat. Maka takbiratul baca ruku, tidak, sujud, berdiri lagi. Asalkan dapat tumaninahnya. Sabar dalam taat. Ketika kita ngaji seperti ini nih, sabar. Padahal mani perut udah keburukan dari tadi. Belum makan, sabar dalam taat. Tahajud padahal mampu, benar-benar ngantuk, benar-benar malas, benar-benar dingin, tapi sabar dalam taat. Kemudian ketika kita misalnya baca Quran, nggak gerasa kurusuk, santai, dapat tajwidnya, dapat panjang pendeknya, dapat makhorijnya, itu sabar dalam taat. Nah, maka diantaranya orang yang sabar dalam taat, waman sobaro ala taat, Allahu yaumal qiyamah sitami'ati darajatin. Orang yang sabar dalam taat, maka Allah akan memberikan 600 derajat. Satu ke satunya derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Sedangkan akan dikasihnya 600 derajat. Dari sini ke Menong, coba. Kemana mau kemana? Dari sini ke mana, coba, ya Allah, ya Rabbana. Betapa hebatnya orang yang sabar dalam taat dikasih pahalanya, yaitu 600 derajat. Masya Allah. Satu itu. Yang kedua, orang yang sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat artinya apa? Pingin ngalah dong kemana-mana. Pingin kemana-mana main segala rupa, pingin main ke bioskop atau nongkrong atau di mana, pengen kayak begitu. Kayak orang-orang misalnya karaokean, indah kelihatannya gitu kan, nyanyi segala rupa, tapi kita itu di luar agama. Sabar aja, sabar terhadap maksiat, maka orang itu hebat. Berarti itu punya benteng. Misalnya kita udah bodo amat orang mau ngomong apa, kayak misalnya gua pakai kerudung juga nggak apa-apa, karaokean aja lah nggak apa-apa, misalnya berarti mendobrak benteng yang sudah dibangun. Berarti kan tadi sudah disampaikan bahwa orang yang sabar itu adalah orang hebat. Di antaranya sabar terhadap maksiat, hebat. Orang biasanya ngajakin ke kita main sana sini, misalnya pada waktu pengajian, pada waktunya sholat, pada waktunya kita wiridan, waktunya kita ibadah. Udah, kita sabar, kita tinggalkan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Misalnya, sabar terhadap maksiat, kita hindari, kita jauhi. Maka orang itu sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar terhadap maksiat, maka akan dikasih 600 derajat. Satu dengan yang satunya itu jaraknya antara langit dan bumi. Ini sedangkan yang dikasih berapa ratus? 600 derajat. Dari sini ke Menong, dari sini ke mana? Coba jauh, hadirin kaum muslimin. Orang Jawa bilang mah jauh, katanya. Ya kan, orang Jawa gitu ya. Jauh, jauh sekali. Banget jauhnya. Kalau orang jauh jasa. Kalau orang Sunda tetap dipisah. Kemudian yang ketiganya sabar terhadap
musibah datang kepada kita itu, ini kita yang namanya hidup. Orang hidup itu tidak lepas daripada ujian. Orang hidup tidak lepas daripada ujian. Pasti bakal diuji. Kalau banyak ujian, ya bawa keluar dari. Ya, itu beda lagi. Jadi orang hidup itu pasti banyak ujian. Kalau banyak ujian, bawa keluar dari. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sabar kita terhadap sabar terhadap musibah yang datang kepada kita. Artinya apa? Yang namanya hidup itu enggak dari kita sendiri, ada aja ujian. Kadang-kadang dari suami, kadang-kadang datangnya dari mertua, kadang-kadang datangnya itu misalnya dari orang tua, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari tetangga. Rapi sama keluarga mah. Tapi kadang-kadang bisa jadi dengan tetangga. Di tetangga dari kemarin bikin jengkol mulu. Jengkol apa jengkel? Jengkel. Oh sekarang udah ganti. Bikin jengkel mulu misalnya. Itu ujian pasti ada aja. Tapi kita hadapi dengan kesabaran. Sabar, kadang-kadang ujiannya itu dari ekonomi, kadang-kadang kita itu ya bisa ketawa ke Twitter, tapi pada hati mah kalau pulang gua makan apa di rumah, beras sudah kagak ada, kotor sudah pada bunyi misalnya begitu mikir. Tapi sabar kita hadapinya. Maka orang yang sabar terhadap musibah, ujian dari Allah, orang itu Allah akan memberikan 300 derajat. 300 derajat. Berarti kalau misalnya kita ada tiga-tiganya, sabar dalam to'at, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Kaliin aja tadi 600 sama 600 berapa? 12 tambah 300 berapa? Jadi berapa semuanya? 1500 derajat yang akan kita dapatkan. Sedangkan satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Pokoknya nama hebat hadirin kaum muslimin. Makanya mudah-mudahan wasilah barokah kita semua nanti di tempat yang mulia ini kita diberikan kesabaran. Sabar dalam to'at, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Karena kenapa? Di balik musibah semuanya juga pasti ada hikmahnya. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Karena kenapa? Itu semua tidak lepas daripada qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah ada seorang raja yang mana raja itu punya pengawal. Yang mana raja itu punya pengawal, kata pengawal itu, wahai tuan raja, bahwasanya kita itu lama tidak pernah berburu ke tengah hutan. Biasanya orang dulu itu refleksinya itu berburu ke tengah hutan. Tiba-tiba ada pembantunya. Kata pembantu itu, Tuan Raja, wahai Tuan Raja, hati-hati. Kemudian kita itu jangan sampai lepas daripada ingat kepada Allah. Karena di situ pun kita harus bisa menerima qudrat iradat dari Allah. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalankan, itu tidak lepas daripada qudrat iradat Allah Subhanahu. Apa kata Tuan Raja kepada pembantunya? Iya. Nah di situ hadirin kaum muslimin, Tuan Raja ngajak sama pembantunya, ayo kita berburu ke tengah hutan. Pas begitu berangkat berburu ke tengah hutan, tiba-tiba ada binatang buas. Ada binatang buas. Raja berkelahi dengan binatang buas, ribut dengan binatang buas. Alhamdulillah selamat, tapi kelingkingnya buntu. Kelingkingnya buntu. Apa kata pembantunya itu? Wahai Tuan Raja, ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Pahit manis harus kita bisa terima, karena di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu. Raja marah. Kata raja, takdir aja. Gua sakit nih, sakit.
kelingking saya buntung, kata raja. Ayo kita pulang. Pulang ceritanya ke kerajaan. Pas begitu nyampe ke kerajaan, panggil pengawal. Pengawal, penjarakan di pembantu saya. Karena kenapa? Bawelnya dari tadi ngomong mulu, takbir mulu. Udah jelas buat kesakitan katanya. Di penjara. Beres di penjara, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, si raja itu merasa rindu, ingin berburu lagi ke Tagamkan. Berangkatlah raja sendirian. Begitu nyampe ke hutan, itu ada yang nyerang lagi orang-orang primitif. Orang-orang primitif, raja kalah, diboyong, dibawa raja ke tempat di mana tempat itu untuk disembahkan ke dewanya, mau disembelih tuh raja. Pas begitu raja siap-siap mau disembelih, tiba-tiba dilepasin. Apa kata orang-orang primitif itu? Ini orang ini gagah, hebat, sempurna, tapi sayang kelingkingnya kagak ada katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dilepasin. Nah raja sambil pulang mikir, benar juga. Apa yang terjadi kepada kita, apapun yang kita rasakan, itu jelas takdir Allah. Pahit manis harus kita terima. Memang di balik itu ada hikmahnya semuanya juga. Begitu nyampe ke kerajaan, panggil pengawal, pengawal, bebaskan untuk pelayan, bebaskan untuk pembantu saya. Dibebaskan. Pas begitu dibebaskan, pelayan pun ngomong-ngomong dalam hatinya, tanda-tanya, ini kenapa lagi tugasin saya. Begitu nyampe ke hadapan Tuan Raja, wahai Tuan Raja, ada apa? Kenapa? Kok Tuan Raja membebaskan saya? Langsung kata Tuan Raja, benar kata kau. Benar apanya Tuan Raja? Benar kata kau. Saya hampir mati tadi. Saya berburu ke tengah hutan. Saya mau disembahkan, mau disembahkan buat dewa mereka. Tapi saya dibebaskan. Karena kenapa? Kelingking saya buntung. Oh, raja itu langsung berbalik tanya. Kata kamu kan apapun yang terjadi ini kudrat iradat dari Allah, pahit manis itu harus kita terima karena dibalik itu ada hikmah. Sekarang kan kamu ini dari kemarin saya penjarakan. Apa hikmahnya buat kamu, kata raja? Kata pelayan itu, wahai Tuan Raja, kalau saya tidak dipenjarakan, pasti Tuan Raja ngajak berburu sama saya, dan yang pasti bakal mati itu saya. Kenapa? Saya sempurna, semuanya ada. Benar juga kata raja. Hebat ternyata. Ternyata berarti jelas, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, jelas ternyata bahwa istilah bahasa Sunda mah rek kumaha oge, apapun yang terjadi tetap ada untungnya. Benar gak? Ada untungnya terus. Biasanya orang yang tabrakan, tangannya patah. Apa? Ada orang yang berani ngomong untung baru tangannya. Masih ada orang yang ngomong begitu. Misalnya ada yang tabrakan lagi terjadi di depan mata kita, misalnya kakinya yang kehantam, untung baru kaki. Masih ada yang berani ngomong begitu. Misalnya kejadian tabrak lagi, ringsek, badannya hancur, motornya juga rusak, misalnya kendaraannya, masih ada yang ngomong untung meninggal. Untung meninggal. Kalau kagak meninggal, bagaimana menjalani hidupnya? Makanya selalu ada untungnya. Nah, kita juga hadirin kaum muslimin, mau tidak mau kita harus bisa menerima takdir dari Allah. Inilah takdir dari Allah, tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Allah kumpulkan kita di tempat ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuznya bahwa kita itu bakal dikumpulkan di sini, bertemu di sini. Bahkan kan saya jauh-jauh dari kampung tiba-tiba ngacrong ada di sini, kan kita juga nggak tahu. Makanya inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mudah-mudahan berkah semuanya, sehat walafiat, dikuatkan lahir batin. Kemudian insya Allah minggu yang akan datang kita berjumpa lagi di tempat dan waktu yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.